Shalom, selamat pergantian hari. Marilah kita memulai hari yang baru ini dengan merenungkan firman Tuhan. Renungan kita untuk beberapa waktu ke depan akan belajar dari seri arahan Tuhan. Dan hari ini kita membahas bagian pertama dengan judul Makan. Ada sebuah ayat yang sangat terkenal, yaitu dikutip di dalam buku Mazmur pasal yang ke-23 ayat yang pertama. Dikatakan, Tuhan adalah gembalaku, tak akan kekurangan aku. Apakah kamu tahu tugas gembala? Gembala bukan hanya menjaga kawanan dombanya, tetapi juga mengarahkan domba saat mereka berjalan dan memastikan mereka makan makanan yang baik. Tuhan adalah gembala kita dan Ia pasti akan memberikan arahan kepada kita. Nah, arahan apa sajakah yang Ia berikan kepada kita? Di dalam buku 1 Korintus pasal yang ke-10 ayat yang ke-31 dikatakan, Aku menjawab, jika engkau makan, atau jika engkau minum, atau jika engkau melakukan sesuatu yang lain, lakukanlah semuanya itu untuk kemuliaan Allah. Nah, dari ayat ini kita tahu bahwa Tuhan juga memberikan arahan kepada kita mengenai apa yang seharusnya kita makan, minum, dan lakukan. Ada banyak aturan yang kita bisa temukan di dalam Alkitab mengenai makanan dan minuman, serta tindakan kita. Hari ini, kita hanya akan membahas mengenai makanan. Tuhan mengajarkan kita untuk makan makanan yang sehat dan menghindari makanan yang Ia larang. Setiap makanan yang Ia larang, percayalah itu demi kebaikan kita. Contoh yang dilarang oleh Tuhan untuk kita konsumsi adalah binatang yang haram yang dapat kita temukan di dalam buku Imamat pasal yang ke-11. Dan darah binatang. Binatang halal sekalipun tidak boleh dikonsumsi darahnya. Mengapa Tuhan membuat aturan binatang yang haram dan halal? Sebab akulah Tuhan Allahmu. Maka haruslah kamu menguduskan dirimu dan haruslah kamu kudus sebab aku ini kudus, dan janganlah kamu menajiskan dirimu dengan setiap binatang yang mengeriap dan merayap di atas bumi. Ini dikutip dari buku Imamat pasal yang ke-11 ayat yang ke-44. Nah, sekarang makanan apa yang Tuhan ingin kita konsumsi? Jika kita membaca kisah awal penciptaan, makanan terbaik manusia adalah tumbuh-tumbuhan berbiji dan buah-buahan. Kita dapat membacanya dalam buku Kejadian pasal yang pertama, ayat yang ke-29. Dan setelah ada dosa, Tuhan menambahkan tumbuhan hijau untuk menjadi makanan kita. Dapat ditemukan di dalam buku Kejadian pasal yang ketiga, ayat yang ke-18. Setelah air bah dan tumbuhan semua juga mati, Tuhan mengizinkan manusia makan daging binatang yang halal. Itulah sebabnya Tuhan membedakan jumlah binatang yang halal dan haram yang masuk dalam bahtera. Jika kita membaca di dalam buku Kejadian pasal yang ke-7 ayat yang kedua, dan aturan diperjelas di dalam buku Imamat pasal yang ke-11. Kiranya renungan kita hari ini bisa membuka hati kita untuk menerima arahan Tuhan mengenai apa yang seharusnya kita makan dan yang tidak kita makan. Selamat pergantian hari dan Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin.